Halo semua, perkenalkan aku Patri Syarta dari Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 23 Universitas Indonesia. Nah, aku senang banget nih hari ini karena aku bakal sharing informasi mengenai tata cara pelaporan SPT menggunakan e-filing. Nah, ini salah satu topik yang menarik bagi aku karena banyak orang yang udah bayar pajak tapi belum melaporkan SPT-nya karena terkendala biaya transportasi, karena rumahnya yang jauh dari KPP jadi tidak sempat dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah dipermudah nih dengan cara mengisi e-filing. Yuk kita bahas secara lengkap. Nah, pasti teman-teman udah gak asing lagi bukan dengan kata pajak? Ya, Indonesia merupakan negara dengan sektor penerimaan terbesarnya itu berasal dari pajak yang dihimpun dari masyarakat. Nah, adapun dalam hal menghimpun pajak dari masyarakat, pemerintah menerapkan 3 sistem, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di Fiskus. Kemudian ada Self-Assessment System, di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat di wajib pajak. Kemudian ada Withholding Tax System, di mana wewenang untuk menentukan pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga selain Fiskus dan wajib pajak. Nah, dalam hal self-assessment dan withholding tax, peran pemerintah sangatlah minim dan didominasi oleh wajib pajak. Kondisi ini memungkinkan adanya peluang bagi wajib pajak untuk menghalalkan segala cara agar nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak semakin kecil. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh wajib pajak yang telah membayar kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, hal ini diatur dalam pasal 3 UU KUP. Nah, di era digital ini, dalam hal menyampaikan SPT sudah dilakukan digitalisasi. Tentunya hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya. Dulu, wajib pajak harus mengirimkan SPT-nya secara langsung atau via pos ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, sekarang, wajib pajak hanya perlu mengirimkannya via online dari gawai dengan istilah e-filing, sehingga dapat menekan compliance cost-nya. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengisi SPT-nya secara online adalah yang pertama, wajib pajak dapat mengaktifasi Electronic Filing Identification ke KPP terdekat. Nah, kemudian wajib pajak dapat mengunjungi laman https://www.djponline.pajak.co.id, kemudian klik login untuk masuk ke akun pribadi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, wajib pajak silakan memasukkan nomor NPWP atau NIK, password, dan CAPTCHA dengan benar lalu klik login. Nah, wajib pajak sudah masuk ke dashboard akun pribadi. Untuk melakukan pelaporan, klik tab Lapor. Nah, setelah itu pilih e-filing untuk melakukan pelaporan dengan mengisi formulir SPT secara online di situs tersebut. Selanjutnya, klik tab Buat SPT. Nah, pada laman tersebut akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Pertanyaan ini akan membantu wajib pajak untuk memilih formulir SPT yang sesuai. Karena itu, isilah bagian ini dengan benar. Nah, pada pertanyaan terakhir, silakan wajib pajak memilih dengan bentuk formulir untuk dapat mengisi formulir SPT secara online di laman tersebut. Nah, alternatif lainnya, wajib pajak dapat memilih dengan panduan agar mendapatkan panduan saat mengisi formulir SPT di e-filing DJP. Kemudian klik tombol SPT ... sesuai dengan SPT yang sudah ditentukan pada laman tersebut. Nah, selanjutnya, wajib pajak dapat mengisi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan lalu klik selanjutnya. Nah, kemudian wajib pajak diminta untuk mengisi nama pemotong atau pemungut pajak penghasilan oleh pihak lain ataupun PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Informasi ini bisa didapatkan dari formulir 1721A1 atau 1721A2 yang didapatkan dari perusahaan ataupun instansi pemerintah tempat bekerja. Nah, lalu dilanjutkan dengan mengisi penghasilan neto atau mengisi jumlah penghasilan bersih yang diterima. Informasi ini juga terdapat pada formulir 1721A1 dan 1721A2. Kemudian wajib pajak akan mengisi informasi penghasilan dalam negeri lainnya seperti menerima bunga, sewa, royalti, dan lain sebagainya. Namun jika tidak memiliki, silahkan pilih opsi tidak, kemudian klik selanjutnya. Kemudian, wajib pajak harus mengisi informasi mengenai penghasilan luar negeri, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, juga informasi kekayaan dan utang pada tahun pajak tersebut. Selanjutnya, wajib pajak perlu mengisi jumlah tanggungan jika ada. Kemudian, wajib pajak juga perlu mengisi informasi mengenai pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib. Pada laman berikutnya,
wajib pajak perlu mengisi informasi status kewajiban perpajakan suami istri dan golongan PTKP. Kemudian wajib pajak juga harus mengisi informasi jika memiliki pengembalian PPh pasal 24 atau yang sering kita kenal dengan kredit pajak luar negeri, dan jika melakukan pembayaran PPh pasal 25 atau pencicilan. Kemudian pada halaman berikutnya akan terpampang penghitungan pajak penghasilan wajib pajak selama tahun tersebut. Nah, kolom tersebut sudah otomatis terisi sehingga wajib pajak hanya perlu memeriksanya jika sesuai dengan formulir 1721A1 atau 1721A2 miliknya. Nah, halaman berikutnya akan muncul pertanyaan jika wajib pajak memiliki kurang atau lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan pajak penghasilan di halaman sebelumnya. Nah, terakhir, wajib pajak akan dimintai pernyataan pertanggungjawaban atas seluruh pengisian data laporan SPT PPh pribadi. Nah, ikuti instruksi terakhir dan wajib pajak pribadi telah berhasil melakukan dan menyelesaikan pelaporan SPT tahunan PPh pribadinya. Nah, jika sudah berhasil, wajib pajak pribadi akan menerima bukti pelaporan elektronik atau BPE melalui email yang terdaftar di akun DJP online. Nah, demikian penjelasan mengenai tata cara penyampaian SPT secara online melalui fitur e-filing di website djponline.pajak.co.id yang dapat saya sampaikan. Tidak terlalu ribet kan? Oleh sebab itu, bagi Anda sekalian yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya terkhusus pajak penghasilan, yuk lapor SPT dengan e-filing. Lebih awal, lebih nyaman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.